Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Kan kami dari grup UMKM Sambeledag ingin menjelaskan mengenai proses flowchart dari proses pembuatan Sambeledag. Kami sendiri ini kelompok ini sendiri terdiri dari 5 orang, yakni saya, Maulana Malik, kemudian Saudara Ahmad Kusmawan, Hendri Kurniawan, Bikartika, dan Agung Pramurianto. Oke, UMKM seperti yang kita ketahui bahwa UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah, di mana pembagian atau pembagian grup bisnis berdasarkan nilai penjualannya. Untuk UMKM Sambeledag itu sendiri termasuk dalam usaha mikro karena sales per tahunnya masih di bawah angka 50 juta rupiah. Mengapa kami milih UMKM Sambeledag untuk dilakukan penelitian? Karena pertama, UMKM ini merupakan UMKM milik salah satu dari anggota kelompok ini, yakni Saudara Agung Pramurianto, yang berdiri tahun 2018, di mana awalnya UMKM ini bermodalkan 2 juta rupiah per bulan, bermodalkan 5 juta rupiah dengan 2 orang karyawan, yakni Saudara Agung sendiri dan juga istrinya. Namun sudah semakin berkembang di tahun 2020 ini sudah memiliki 3 karyawan tambahan. Nah, UMKM selayaknya suatu industri atau perusahaan juga perlu untuk dilakukan improvement dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi waktu, biaya dari proses produksi ataupun dari sistem kerja perusahaan itu sendiri, dengan tujuan supaya bisa mendapatkan profit lebih baik dan juga bisa mereduce biaya. Berikut saya jelaskan terlebih dahulu mengenai flowchart proses pembuatan Sambeledag. Apakah share screen-nya sudah terlihat oleh peserta yang lainnya? Iya. Oke. Ini merupakan flowchart awal dari flowchart sebelum dilakukan improvement pada UMKM Sambeledag. Yakni proses pertama adalah raw material, kemudian dilakukan penyortiran, pencucian, kemudian pengolahan rasa, packing, dan juga proses delivery. Di sini semua prosesnya masih dilakukan secara manual atau tidak ada yang semi otomatis ataupun menggunakan tools-tools yang bersifat elektrik lainnya. Nah, di sini juga terdapat beberapa penumpukan station. Ini karena memang schedulisasi dari proses produksi juga yang belum terschedule dengan baik saat ini. Sehingga dari kelompok kami menyarankan untuk melakukan improvement pada beberapa bagian di proses produksi UMKM Sambeledag, yakni seperti video berikut. Sharing videonya terlihat oleh semua anggota. Ya, oke. Ini merupakan improvement, hasil improvement yang telah dilakukan, yakni di awal, awalnya material ini, pembelian material, owner Sambeledag tersebut harus pergi ke pasar untuk melakukan pembelian, diubah menjadi vendor atau mendatangkan supplier ke tempat produksi. Tujuannya apa? Untuk mengurangi cost baik itu biaya maupun waktu yang perlu dilakukan dalam proses pembelanjaan. Waktu-waktu yang awalnya untuk proses pembelanjaan itu bisa digunakan untuk proses-proses yang lainnya, sehingga bisa lebih mengefisiensikan waktunya. Material tersebut kemudian diterima, setelah diterima, dilakukan penyortiran dengan tujuan untuk memilah kualitas barang yang bagus dan dikhawatirkan ada barang yang tidak bagus yang bisa mempengaruhi kualitas dari Sambeledag tersebut. Sebelum dilakukan proses penghalusan atau proses penggilingan, material atau raw material tersebut dilakukan pencucian terlebih dahulu. Hingga tahap pencucian semuanya masih dilakukan secara manual.
dan masuk ke proses penghalusan. Penghalusan ini mula-mula dilakukan secara manual, yakni diulek sambil ulek, tapi kemudian kami beri masukan untuk menggunakan bantuan blender tanpa mengurangi cita rasa kekhasan dari sambal dadak tersebut. Setelah dilakukan penghalusan material, kemudian penambahan varian rasa. Proses selanjutnya adalah packing, dan sebelum dilakukan delivery, ini dilakukan prepare delivery, di mana pada proses ini adalah produk-produk yang sudah dipak berdasarkan botolnya ini dipisahkan berdasarkan kota tujuan atau tempat tujuan pengiriman. Tujuannya adalah untuk mempermudah atau mempersingkat waktu dalam proses pengiriman. Simulasi ini kami menggunakan sistem ProModel. Untuk penjelasan pembuatan dari sistem ProModel ini akan dijelaskan secara singkat atau secara general oleh Saudara Dwi Kartika. Kami persilakan. Ya, saya perkenalkan, nama saya Dwi Kartika. Saya mau menjelaskan tentang sistem ProModel. Jadi di sini berhubung nama kelompok kita adalah Sambal Ledak, kita mengusut nama UMKM Sambal Ledak. Untuk ProModel sendiri, yang pertama kita siapkan data dahulu dari laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Dari flowchart itu sendiri, lalu kita masukkan datanya ke aplikasi ProModel. Ada 4 bagian yang kita harus siapkan di ProModel. Yang pertama itu ada location, entities, processing, dan arrivals. Dari masing-masing ini, kita bisa mengisi sesuai dengan data yang sudah kita bikin laporan sebelumnya. Untuk location sendiri, contohnya seperti penyortiran material, pencucian raw material, penghalusan, dan pemilahan varian rasa, packing produk, prepare delivery, dan pick up delivery. Lalu untuk entities sendiri, entities itu adalah di mana untuk materialnya yang kita jalankan, raw materialnya. Jadi itu untuk kita processing, di coding, di proses. Cara untuk mengodingnya sendiri, itu ada, kita memasukkan nama entity-nya apa, location-nya apa, lalu operation-nya, kalau kita ada sistemnya tunggu, waiting, kita isi dengan waiting-nya berapa menit, dan entitasnya berapa, quantity per menit tersebut. Misalkan, waiting waktu tunggu 5 menit, dan 1 quantity. Jadi per 5 menit itu kita datangnya 1 produk. Terus output-nya kita isi dengan output dari sebelumnya itu apa, ke destination apa, dan rule-nya itu kita pakainya first one, karena kita di sini hanya memakai 1 station saja. Lanjut lagi, terus sampai dengan selesai ke exit atau pick up delivery, langsung exit. Dan hasilnya seperti kita lihat di layar di sini, dari raw material itu saya tandakan dengan warna merah. Lalu output dari raw material itu penyortiran itu saya gambarkan dengan berwarna biru. Lanjut lagi ke pencucian raw material. Masih sama ya. Lalu kita lanjut, outputnya itu penghalusan raw material. Karena penghalusan sendiri ini sudah dalam bentuk sambal, sudah diulek, jadi saya kasih tanda ini dengan simbol udah packing atau kardus box. Lalu outputnya di pemilahan varian rasa. Jadi karena sudah di packing menggunakan box-box pemilihan rasa, lalu lanjut outputnya ke packing produk. Jadi pemilihan rasa itu kita satu-satukan di produk,
di packing produk, lalu selanjutnya outputnya di prepare delivery. Prepare delivery sendiri fungsinya adalah untuk mengetahui pengiriman barang ke beberapa wilayah. Jadi ke wilayah A, B, dan C itu kita tidak dalam satu pick up yang sama agar tidak ada kesalahan dalam pengiriman atau delivery. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya pada saudari Dwi Kartika. Demikian tadi merupakan penjelasan kami mengenai simulasi sistem industri terkait improvement yang dilakukan pada UMKM Sambeledam. Semoga apa yang sudah kita jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi semuanya. Kami dari kelompok UMKM Sambeledam mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.